Selamat pagi untuk kita semua. Shalom, salam kudus Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Marilah kita persiapkan hati kita menyambut pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, sebagaimana pujian yang sudah kami naikkan bersama-sama, memuliakan-Mu, meninggikan nama-Mu, kerinduan kami senantiasa kami suka mengabarkan berita yang benar tentang hal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, menjadi sukacita yang besar bagi banyak orang yang mempercayai setiap kebenaran-kebenaran yang Kau nyatakan menjadi sumber berkat yang besar bagi kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga, pagi hari mengawali pekan yang Tuhan jadikan bagi kami sebagai berkat yang besar untuk kami jalani, melakukan segala aktivitas kami. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang melipat gandakan segala apa yang kami lakukan menjadi hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi shalom buat kita semuanya. Selamat pagi. Salam sehat semuanya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali melanjutkan lagi pembelajaran kita, kerinduan kita bersama untuk terus dipenuhi setiap perkataan-perkataan dari firman Tuhan. Sekarang kita masih di posisi Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16 dan 17. Ya, ayat 16-17 kitab Galatia. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita, saudara-saudaraku. Kita melihat bersama-sama. Ya, demikian firman Tuhan. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah membicarakan bagian ini beberapa kali, di mana kita dituntut untuk bersikap. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, bersikap, menyikapi kehidupan kita, karena memang kehidupan kita ini harus mengambil sikap, ya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab di sini kita diajar, dididik oleh firman Tuhan untuk menyadari bahwa kita selalu diperhadapkan kepada berbagai macam pilihan, berbagai macam tantangan yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hal yang sangat penting kita sadari setiap hari dikatakan bahwa kita diperhadapkan kepada hal yang memungkinkan kita menghadapi pertentangan di dalam keinginan
Yang pertama, saudaraku, dikatakan bahwa di sini ya kita lihat Roh Kudus, keinginan daripada Roh Kudus, kehendak daripada Roh Kudus, Roh Tuhan yang sudah tinggal di dalam kehidupan kita untuk membimbing kita, untuk menghibur kita. Dikatakan bertentangan keinginannya dengan keinginan daging. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena itu dikatakan kita memilih bersikap untuk mengikuti pimpinan roh saja. Kita mengikuti keinginan Allah saja. Dan kita menjauhkan keinginan-keinginan daging. Dan di topik-topik sebelumnya Bapak Ibu Saudara, kita sudah melihat bahwa kita tidak mampu menghindarkan, ya, kita tidak sanggup menjauhkan diri kita dari keinginan daging berdasarkan pikiran dan kekuatan kita sendiri. Hanya Roh Kuduslah yang menyanggupkan kita, yang memampukan kita untuk bisa konsisten memilih apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, kita semua selalu rindu untuk diubahkan pikiran kita. Rindu selalu diperkembangkan, ya, pengertian-pengertian kita semua yang sesuai dengan firman Allah. Karena dengan pengertian-pengertian yang benar, yang sesuai dengan firman Allah itulah Roh Kudus mengarahkan, memimpin seluruh kehidupan kita, supaya kita dapat dijauhkan dari keinginan daging yang sangat merugikan kita. Kita sangat bersyukur Bapak Ibu Saudaraku, karena Allah mau. Karena Allah dengan penuh kerelaan menyambut segala kerinduan kita tersebut. Karena itulah, saudara-saudaraku, di sini kita melihat bahwa kehidupan kita berjalan di dalam roh adalah kehidupan yang kita jalani berdasarkan kontrol daripada Roh Kudus, bukan dikendalikan oleh keinginan daging lagi. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang menjadi kesadaran kita yang terus berkembang dan yang terus dikuatkan setiap hari, sehingga kita bisa berjalan di dalam roh dan kita disibukkan, ya. Jadi kita sibuk Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita bukan orang yang tidak mempunyai kesibukan, tetapi kita adalah orang-orang yang disibukkan. Ya, kita bukan orang yang bermalas-malasan, ya Bapak Ibu Saudara. Kita bukan orang-orang yang enggan, ya. Kita bukan orang-orang yang mundur, tetapi kita orang-orang yang maju terus, ya, dan fokus kepada kesibukan hal-hal yang bersumber dari Roh Kudus, keinginan Allah, dan bukan keinginan daging. Karena keduanya dikatakan bertentangan. Jadi Roh Kudus mengarahkan kerinduan kita bersama, kerinduan kita untuk bisa melakukan seluruh kehendaknya. Jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus, ya, mengarahkan, ya, keinginan kita, kerinduan kita untuk melakukan seluruh kehendaknya bagi kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukannya kita menjadi orang-orang yang berdiam diri, ya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang pasif, tidak. Tapi semakin kita memberikan, ya, diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka gairah, ya, semangat di dalam diri kita akan terus bertambah-tambah. Amin.
Karena itulah kehendak Allah bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku, bukti daripada kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang menghidupkan, dikatakan menghidupkan tubuh kita yang fana ini, memberikan gairah hidup yang baru di dalam tubuh kita yang fana, tubuh kita yang mengalami kemerosotan, tubuh kita yang mengalami penuaan, ya, tubuh kita yang banyak menghadapi berbagai macam kelemahan, tetapi tidak akan mengecewakan karena ada Roh Kudus yang membangkitkan semangat kita atas pengharapan-pengharapan yang nyata di dalam Yesus, bahwa sukacita dan damai sejahteralah yang terus memenuhi hati dan pikiran kita, sekalipun kita harus mengalami berbagai kelemahan-kelemahan melalui apa yang terjadi pada tubuh kita yang fana ini. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Karena kelemahan-kelemahan secara fisik itu sering membuat manusia menjadi putus asa, menjadi sangat kecewa. Ya, tetapi di dalam Tuhan Yesus, di dalam kasih Kristus, melalui pimpinan daripada Roh Kudus, kita menjalankan kehendak Roh Kudus dan kita selalu menanggapi setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita ini dengan iman, dengan percaya bahwa segala sesuatu yang kita alami itu adalah bersumber daripada keinginan Roh Kudus untuk membentuk hidup kita, untuk melatih kita selalu bersandar kepada kehendak-Nya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau begitu, bagaimana kita bertingkah laku? Amin. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku sebagai manusia baru, sebagai manusia yang diciptakan baru di dalam Kristus Yesus. Tentu saja Bapak Ibu Saudaraku, ada pola-pola daripada tingkah laku, ya, dari manusia baru di dalam diri kita yang telah diciptakan oleh Roh Kudus, oleh Allah sendiri, memperbaharui hidup kita menjadi seturut dengan apa yang Dia kehendaki. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sebagaimana kita melihat bahwa secara fisik, secara jasmani, ya, secara lahiriah, kita ini bisa melihat tingkah laku, pola-pola daripada perbuatan, sikap-sikap daripada manusia, ya, sehari-hari. Maka Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kehidupan roh, di dalam mengikuti keinginan Roh Kudus, hidup melangkah bersama-sama dengan Tuhan pun kita mempunyai pola-pola tingkah laku, mempunyai sikap-sikap yang nyata, ya, di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ini sesuatu ya, fakta kehidupan yang berbeda, yang lain lagi yang kita miliki. Kehidupan bersama dengan Kristus, saudaraku, mempunyai cara, ya, mempunyai jalan hidup yang berbeda dengan jalan hidup dunia ini. Nah, itu sebabnya saudara-saudaraku, di dalam Alkitab, firman Tuhan, kalau kita rajin membaca Alkitab, firman Tuhan seringkali berbicara tentang bagaimana kita berdiri. Berdirilah teguh. Jadi ada sikap berdiri teguh, ya, di dalam Tuhan. Bagaimana kita memahami, dikatakan juga duduk bersama-sama Kristus Yesus. Amin. Juga kita bisa membaca, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan berjalan di dalam roh. Nah, jadi ini semua adalah sikap-sikap yang nyata
ya, yang harus kita ambil, yang harus kita tempuh Bapak Ibu Saudara di dalam hati dan pikiran kita sebagai cara hidup menurut pimpinan daripada Roh Kudus. Berdiri teguh, duduk bersama-sama, berjalan di dalam roh, ya. Juga dikatakan berlarilah begitu rupa, bertandinglah begitu rupa. Jadi itu semuanya Bapak Ibu Saudaraku menunjukkan kepada sikap-sikap yang harus kita tempuh, ya, yang harus kita putuskan di dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari berjalan menurut Roh Kudus. Berlarilah begitu rupa, berbicaralah dengan lemah lembut, ya saudaraku. Dengarkanlah dengan saksama, dengan serius. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup, dikatakan. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah sikap-sikap yang diminta oleh Tuhan. Bagaimana kita mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus itu sendiri. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah merupakan keseluruhan dari pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Kristus. Jadi kita selalu tersadarkan Bapak Ibu Saudara setiap hari bagaimana kita menyikapi segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam setiap firman-Nya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dengan demikian kesadaran kita di dalam pimpinan Roh Kudus selalu terhubung, selalu terkoneksi Bapak Ibu Saudaraku dengan setiap tindakan yang kita lakukan setiap hari. Pikiran dan perasaan kita, roh dan jiwa kita, dan juga raga kita, tubuh kita selalu terkoneksi dengan sebuah kesadaran yang dipimpin oleh Roh Kudus melalui pengertian yang mendasari sikap kita, ya, yang seturut dengan kehendak dan pimpinan daripada Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah sebuah proses pembentukan dari Tuhan kepada kita, ya, secara rohani. Menyikapi kehidupan secara rohani itu tidak bisa dilakukan hanya dengan berimajinasi, dengan pikiran sendiri, dengan kekuatan sendiri. Bapak Ibu Saudara, tidak akan terjadi perubahan apa-apa, ya. Dan justru keinginan daging itu, ya, begitu kuat menarik pikiran-pikiran manusia itu, seolah-olah apa yang dilakukan itu mirip-mirip, ya, dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita sudah banyak belajar dari setiap kebenaran firman Allah yang kita telusuri di kitab Galatia ini khususnya, ya. Bapak Ibu Saudara, keinginan daging itu begitu licik, begitu licin, sehingga hanya dengan pertolongan Roh Kuduslah kita bisa sanggup mengenali, ya, kita bisa mengidentifikasi hal-hal yang mana yang seturut dengan kehendak Roh Kudus dan yang mana sebenarnya itu adalah hanya penyamaran oleh keinginan daging. Nah, saudaraku, Roh Kudus memakai firman Allah sebagai pedang roh yang mempertajam akan mata rohani kita untuk melihat jauh ke depan bagaimana Tuhan memimpin hidup kita kepada seluruh kehendaknya, supaya ketika suatu saat pada akhirnya kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus muka dengan muka, maka kesadaran yang kuat tentang kehadirannya, amin, kesadaran yang kuat tentang kehadiran daripada Tuhan Yesus, kehadiran daripada Roh Kudus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah Tritunggal, itu
telah menjadi pengalaman kita setiap hari. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan dengan penuh sukacita. Bukan dengan kesedihan, bukan dengan ketakutan, bukan dengan keputusasaan, tetapi dengan gairah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan oleh Roh Kudus di dalam setiap hati dan pikiran kita. Semangat kita yang selalu bernyala-nyala dan melayani Tuhan, melayani saudara-saudara kita dengan ketulusan cinta kasih daripada Yesus Kristus yang telah dianugerahkan ya di dalam setiap hati kita. Kita bisa melakukan segala sesuatu sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan karena manusia. Motivasi-motivasi kita terus dimurnikan Bapak Ibu Saudaraku. Kerinduan-kerinduan kita terus dibangkitkan dari hari ke hari untuk bersyukur senantiasa dalam segala hal. Apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, sungguh Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa melukiskan lagi hanya dengan kata-kata kita sendiri, tetapi kita bisa memahami lebih dalam lagi, lebih luas, lebih tinggi lagi Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita mengerti semuanya itu karena firman Tuhan tertanam begitu dalam di hati kita, sehingga saudara-saudara dan saya selalu terpesona setiap hari untuk merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita ini. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah satu perbuatan yang dilakukan oleh Allah yang menggairahkan, yang membangkitkan spirit kita, semangat kita Bapak Ibu Saudaraku selalu terjaga terus setiap hari, dan kita selalu memiliki kehangatan di dalam hati kita untuk menyambut segala pekerjaan yang harus kita lakukan, tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Bagaimana kita punya kerinduan untuk melayani saudara-saudara kita di dalam kasih-Nya yang sempurna. Sebagai bukti dari kasih Allah yang sudah sampai kepada kita, kita harus merindukan bagaimana kita dapat melayani saudara-saudara kita. Memberitakan kabar baik yang sempurna ini, memberitakan pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Allah yang menjadi pengalaman kita sehari-hari, itu penting kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Amin. Supaya semakin banyak orang yang terberkati dan melihat kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa, dan banyak orang yang terus bertambah-tambah rasa syukurnya kepada Tuhan, dan saling membangun, saling mendoakan, saling mendukung, dan maju bersama ya untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih Kristus yang sangat dalam dan yang sangat luar biasa, membuat kita semua, saudara-saudaraku, dengan tenang, dengan rasa tenang hati kita bisa menyambut semua apapun yang mau kita kerjakan, apapun yang mau kita lakukan di dalam setiap tanggung jawab kehidupan kita. Kita bisa memberikan contoh dan keteladanan bagi orang di sekeliling kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita dengan penuh kegembiraan hati ya melakukan segala pekerjaan dan tugas kita ya, sehingga bisa menjadi keteladanan bagi orang-orang di sekeliling kita. Dengan sukacita itulah Bapak Ibu Saudara, kita bisa melakukan semuanya itu karena sikap dari manusia baru, ciptaan baru yang telah kita peroleh sebagai diri kita yang sejati, yang telah diperbaharui oleh kasih Kristus. Itulah yang digerakkan, yang dikendalikan oleh Roh Kudus untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan Yesus, Allah kita yang sangat mengasihi kehidupan kita semua. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara,
pentingnya diperkembangkan terus, ya. Pentingnya ditumbuhkan terus Bapak Ibu Saudara, supaya berbuah manis, berbuah lebat pekerjaan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Itulah kehendak Allah, itulah maka Paulus menegaskan tadi di ayatnya yang ke-16 itu, maksudku hiduplah oleh Roh Kudus. Amin. Jadi harus mengambil sikap Bapak Ibu Saudara. Mengambil sikap bagaimana kita berdiri teguh di dalam Tuhan. Duduk bersama-sama dengan Kristus Yesus. Berjalan di dalam roh. Berlari begitu rupa. Amin. Bapak Ibu Saudara, berbicara di dalam roh dengan lemah lembut. Mendengarkan dengan seksama. Dengan sangat serius. Melihat, memperhatikan dengan teliti Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kita bukan lagi orang-orang yang teledor, bukan orang-orang lagi yang sembarangan di dalam hal bagaimana kita bersikap Bapak Ibu Saudara. Karena kita sudah dikendalikan oleh kehendak daripada Roh Kudus, maka kehidupan kita ini kita sikapi menjadi sangat serius. Amin. Kita tidak mau lagi Bapak Ibu Saudaraku menghabiskan waktu kita ya di tempat-tempat yang tidak Tuhan kehendaki. Ya, tidak menghabiskan lagi waktu kita Bapak Ibu Saudaraku dengan berkata-kata omong kosong dan berkata-kata yang bisa menimbulkan orang lain menjadi sakit hati. Dan kita tidak lagi memakai waktu kita menjadi sia-sia dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita akan menggunakan waktu kita Bapak Ibu Saudara dengan sangat serius, dengan hati yang selalu dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, menyelesaikan segala sesuatu tanggung jawab setiap hari, karena ada satu kesadaran bahwa kita harus selalu menyikapi waktu yang Tuhan berikan bagi kita dengan sangat serius, karena Tuhan mau agar kehidupan kita selalu berbuah manis dan menjadi berkat bagi orang di sekeliling kita. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, satu cara hidup menyikapi kehidupan yang sangat mulia, yang sungguh-sungguh adalah merupakan kehendak daripada Roh Kudus. Kita memaknai setiap kehidupan kita, setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita, dan setiap perjuangan dan pergumulan kita di dalam kerangka berpikir bahwa kita mau supaya kehendak Tuhanlah yang jadi atas kehidupan kita ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah sesuatu yang sangat menarik untuk kita jalani ya di dalam kehidupan kita, karena kita, saudara-saudaraku, telah ditebus oleh darah Kristus dengan darah yang kudus, darah yang sangat mahal untuk menghargai kehidupan kita ini di hadapan Allah. Dan tidak akan sia-sia lagi segala sesuatu yang kita lakukan Bapak Ibu Saudaraku. Kita kerjakan itu, kita sikapi itu seperti untuk Tuhan, dan Tuhanlah yang bekerja melipat gandakan segala apa yang kita kerjakan dan menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita pribadi, dalam kehidupan keluarga kita, dan orang-orang yang terhubung dengan kita di mana saja pun. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat di sini bagaimana ya sikap kita mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus akan membuat kita dapat melihat perbedaan yang sangat penting di dalam kehidupan kita ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, setiap hal tidak akan menjadi samar-samar lagi. Segala sikap, ya tingkah laku dan perbuatan-perbuatan ya tidak akan menjadi samar-samar lagi bagi kita. Kita melakukannya dengan penuh keyakinan. Amin. Karena didorong oleh pengertian-pengertian yang sudah ditimbulkan di dalam hati dan pikiran kita
Bapak Ibu Saudaraku, karena itu kita menjadi sangat serius melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita bisa menjauhkan diri kita dari hal-hal yang berhubungan dengan keinginan-keinginan daging yang dapat merugikan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, yang dapat menimbulkan hal-hal yang membuat iman kita menjadi goyah. Ya Saudara. Dan karena itulah kita selalu menyikapi bagaimana kita hidup dikendalikan oleh Roh Kudus, terbimbing terus Bapak Ibu Saudara, terjaga terus sehingga kesadaran kita terus ditingkatkan oleh pertolongan daripada Roh Kudus. Saudara-saudaraku, kita bisa menyikapi hal-hal sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bisa melihat betapa banyak kesedihan terjadi di dalam kehidupan manusia yang membawa kepada kesia-siaan. Saudaraku, jadi orang-orang yang tidak mau memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, di sanalah banyak terjadi, kita lihat perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Orang-orang yang merasa bahwa dia tidak akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya di hadapan Tuhan suatu hari kelak. Itu adalah merupakan satu sikap kebodohan dikatakan di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang cuek, orang-orang yang tidak mau tahu, atau orang-orang yang tidak peduli dengan panggilan untuk mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka dipastikan mereka akan sangat menyesal pada akhirnya, karena semuanya apa yang mereka lakukan pasti dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara dan saya juga akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat, apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan. Bedanya adalah karena Kristus adalah pembela kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, Kristuslah yang membela setiap perkataan-perkataan kita, setiap perbuatan kita, sikap-sikap kita. Kristus Yesuslah yang membela dan yang memberikan keadilan di dalam setiap kehidupan kita. Dan pada akhirnya, saudara-saudaraku, dikatakan kita akan berhadapan-hadapan dengan Tuhan Yesus, tetapi menyambutnya bukan dengan ketakutan dan bukan dengan kekhawatiran, bukan dengan rasa bersalah yang besar, melainkan kita menyambut perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus dengan penuh sukacita dan sorak-sorai memuji-muji Dia. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah satu perjalanan kehidupan yang sangat indah untuk kita alami, untuk kita lakukan, untuk kita tempuh. Bapak Ibu Saudara, karena di dalamnya berbagai macam hal yang bisa membesarkan hati kita, yang menyemangati kita, dan di mana kita bisa, saudara-saudaraku, membagikan kebenaran ini kepada setiap orang di dalam keluarga kita, untuk orang-orang di sekeliling kita, di komunitas-komunitas di mana kita berada. Bapak Ibu Saudaraku, kesaksian kehidupan kita yang dipimpin oleh Roh Kudus penting untuk disampaikan kepada orang lain, supaya semakin bertambah-tambah orang yang dapat mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan manusia yang berkenan kepadanya saat ini. Saudara-saudaraku, kesaksian kita itu sangat penting bagi orang lain, sangat penting bagi Tuhan. Karena itulah, saudara-saudaraku, ketekunan kita harus tetap terjaga, harus ada jaminan dan dipastikan, saudara-saudaraku, bahwa kesaksian kita di dalam kehidupan kita ini adalah kesaksian hidup yang terang benderang di dalam Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa kita sembunyikan, karena di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, segala sesuatu adalah dapat menjadi terang benderang. Dan firman Tuhanlah
yang membangkitkan semuanya, menghidupkan ya rahasia-rahasia yang tersembunyi itu dibukakan oleh firman Tuhan, sehingga mata hati kita menjadi terang melihatnya, kemana kita harus pergi dan bagaimana kita harus bersikap. Kita sudah tahu semuanya itu karena firman Tuhan selalu mengajar kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi ya, jalanilah kehidupan ini. Mari kita jalani kehidupan kita setiap hari Bapak Ibu Saudaraku dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan paling kehendaki dari kita semua anak-anaknya. Ya, timbulnya hati kita untuk selalu bersyukur kepadanya. Karena memang sewajarnya, selayaknya harus demikian. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kita ya menjauhkan hati yang bersungut-sungut Bapak Ibu Saudaraku. Kita sudah ya belajar beberapa kali dari pengalaman orang-orang Israel Bapak Ibu Saudaraku. Ya, mereka ya orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Sebagian besar dari mereka, saudara-saudaraku, orang-orang yang dikatakan tegar tengkuk, ya, orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang selalu ingin menang sendiri, meskipun saudara-saudaraku, ya semuanya itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi itulah saudara, kita dapat belajar banyak hal dari Alkitab kita ini, dari firman Tuhan yang ada di tangan kita setiap hari. Kita harus menyediakan waktu kita untuk duduk dengan tenang dan mendengarkan, membaca Bapak Ibu Saudaraku firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita melebihi daripada apapun. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Kita perlu makanan rohani yang sehat Bapak Ibu Saudaraku. Kita memerlukan minuman ya yang dialirkan melalui sumber kehidupan ya yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita, supaya kehausan dahaga kita ya terus dipuaskan untuk senantiasa bisa mampu bersyukur kepada Tuhan di dalam segala sesuatu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini Paulus tadi mengatakan di ayatnya yang ke-17 Galatia pasal 5, sebab keinginan daging berlawanan, bertentangan dengan keinginan roh, berlawanan dengan keinginan daging, sebab keduanya selalu bertentangan. Ya, selalu berlawanan. Bapak Ibu Saudaraku, disinilah kita ya memahami dengan tegas ya, Roh Kudus, firman Tuhan mengajar kepada kita, kita harus selalu bersikap. Kita harus selalu mengambil keputusan untuk tersadar terus Bapak Ibu Saudaraku, agar kita ya memberikan hati dan pikiran kita selalu bersandar kepada kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kesadaran kerelaan itulah yang terus dibangun. Amin. Dibangun oleh Roh Kudus, diperkembangkan, diperluas ya, sehingga Roh Kudus menjadi leluasa memakai hidup kita untuk tujuan-tujuan yang dikehendakinya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, begitu luas ya kehendak Allah, begitu besar kerinduan daripada Allah itu sendiri untuk memakai hidup kita ini untuk melakukan apa yang Dia kehendaki, menjadi saksi Tuhan yang benar di tengah-tengah dunia ini. Nah, karena itu saudara-saudaraku, kita terus dengan rela hati memberikan hati kita, pikiran kita untuk terus diperbaharui dari hari ke hari. Amin. Dipertumbuhkan terus Bapak Ibu Saudaraku, diperkembangkan terus menjadi lebih besar seturut dengan kemuliaan Tuhan. Ya, kita berjalan berdasarkan tuntunan daripada firman Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimanapun kehendak dan kerinduan kita untuk mengikut Tuhan Yesus ini, kalau tanpa pertolongan dan bimbingan daripada Roh Kudus, Bapak Ibu Saudaraku, itu akan meleset.
ya. Jadi mengikut Tuhan Yesus itu, Bapak Ibu Saudaraku, mengikut daripada Tuhan yang telah menyelamatkan kita, tidak bisa dengan hanya mengandalkan imajinasi, hayalan, ya, daripada pikiran kita sendiri. Itu harus diwarnai, itu harus dikendalikan oleh Roh Kudus, kuasa Roh Kudus dengan firman-Nya, sehingga kekuatan daripada kehendak Allah yang mengerjakan di dalam kehidupan kita itu tidak akan lari dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Tapi itu akan tegak lurus, ya, dan akan berlangsung sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kita semua, Bapak Ibu Saudaraku, dapat melakukan segala sesuatu, pekerjaan, tanggung jawab apa saja, sebagai apapun kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, semuanya itu akan kita lakukan sungguh-sungguh seperti untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan bukan untuk menjadi kebanggaan diri kita, menjadi kesombongan yang menjatuhkan kita. Tetapi semuanya dengan rendah hati kita lakukan itu karena rasa syukur, rasa sukacita, dan kerinduan yang besar untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Jadi semuanya, Bapak Ibu Saudaraku, ini ya dapat kita pahami bahwa memang segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan untuk Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan menyadari semuanya ini, Bapak Ibu Saudaraku, maka di dalam kehidupan kita ini semakin kita dipertajam dan kita semakin berhati-hati, dan kita tidak mudah menjadi tertipu oleh hal-hal yang bisa merugikan kita, Bapak Ibu Saudaraku, atau yang bisa merugikan orang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah, dimuliakanlah Allah kita yang maha besar. Amin. Karena Dia memperkenankan kita semuanya. Dengan lemah lembut Dia memanggil kita semuanya, saudara-saudaraku, supaya kita bersatu padu. Amin. Dan tidak terpecah-pecah, tetapi kita selalu bersatu, Bapak Ibu Saudaraku. Menyatukan hati dan pikiran kita. Dengan penuh kerendahan hati kita mau menyerahkan kehendak kita untuk diperbaharui oleh pikiran Kristus, oleh kehendak Roh Kudus, supaya berbuah lebatlah kehidupan kita ini, saudaraku. Dan banyak orang yang terberkati melalui pemberitaan kabar baik yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Kiranya apa yang kita kerjakan hari ini, Tuhan Yesus yang membela kita, yang memberikan kita segala hal yang baik untuk mencukupkan kasih karunia-Nya, mencukupkan apa yang kita perlukan, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu, mengucap syukurlah senantiasa, ya, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Karena hari-hari kami yang baru, selalu baru ya Tuhan. Karena Roh Kudus memperbaharui hati dan pikiran kami menyambut setiap hari, setiap waktu. Tidak ada waktu yang bisa kami buang-buang percuma lagi. Tetapi kami ingin supaya kehidupan kami semakin bermakna. Dan setiap hal yang kami kerjakan, yang kami lakukan, kami sadar ada penyertaan Roh Kudus di dalamnya. Untuk menguatkan kami, meneguhkan iman kami. Supaya apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, segala sesuatunya kami lakukan karena kami bersikap, kami menyikapi dan memilih untuk tunduk kepada kehendak Allah saja. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk hikmat bijaksana-Mu, untuk terus mengarahkan hidup kami kepada seluruh kehendak-Mu. Itulah kerinduan kami. Terima kasih diberkati semua saudara-saudara kami yang telah berkenan hadir bersama-sama dengan kami dalam persekutuan ibadah saat teduh pagi kami hari ini. Dan 1 minggu ke depan ini Tuhan, kami juga ingin menjalani dengan sungguh-sungguh, dengan pertolongan Tuhan,
kami semua akan mendapatkan segala yang terbaik dan kecukupan-kecukupan yang daripada Tuhan terus kami alami, kami rasakan. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Akan berjumpa lagi besok pagi. Amin. Terima kasih. Salam semuanya.